Oke teman-teman, di video kali ini kayaknya pembahasannya bakal panjang di intronya. Mungkin juga bakalan panjang nanti di komparasinya juga. Jadi siapin waktunya aja teman-teman. Udah lama banget ya kita nggak bahas IM yang harganya di bawah 100.000. Kalau dulu ada KiKZ AK6 series, ada JCLI MN, itu rilisannya udah lama banget, hampir 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Nah kali ini kita mau bahas IM lagi dari KZ yang terbaru yang harganya nggak sampai 100.000. Langsung aja. Ini review saya untuk KZ EDX Lite. Saya juga di sini akan menyesuaikan standar kualitas IM ini sesuai dengan kelasnya. Jadi buat teman-teman yang saat ini budgetnya mungkin di rentang 30.000 sampai 100 ribuan, mudah-mudahan review ini masih bisa presisi. Soalnya jujur aja, terakhir saya bahas IM yang harganya di bawah 100.000 itu udah lama banget. Ya hampir setahun yang lalu kalau nggak salah. Lalu buat teman-teman yang mungkin kelasnya udah di level Tin C0, KZ DeFi, Moondrop Q2, atau yang di atasnya lagi, katakanlah 200 ribuan ke atas, di pembahasan kali ini mudah-mudahan bisa dipahami. Walaupun kalau saya boleh jujur ya, sempat ada juga beberapa kali nemuin IM yang harganya 100.000 sampai 200 ribuan, tapi dari tonalitas maupun teknikalitasnya nggak sebaik EDX Lite ini, yang harganya cuma 70 atau 80 ribuan. Sebelum masuk ke pembahasan, kita flashback ke belakang dulu, 2 atau 3 tahun ke belakang. Sekitar akhir 2020, sebenarnya versi pertamanya KZ EDX ini udah dirilis duluan. Namanya KZ EDX, nggak pakai embel-embel apapun, Pro X, Pro, S, Ultra, atau macam-macam. Harganya kisaran 5 sampai 6 dolaran, kalau nggak salah. Kalau dirupiahkan ya jadinya kisaran 70 sampai 80 ribuan lah waktu itu. Tonalnya V-shape, dengan bass dan treble yang di boost cukup tinggi, dengan instrumen mid dan vokal yang posisinya mundur. Nah, setelah KZ EDX, muncul lagi EDX Pro, yang kurang lebih dekat-dekat lah sama akhir tahun 2021 kalau nggak salah. Harganya selisih hampir 3 kali lipat, kisaran 240 ribuan di awal rilisnya. Di sini tonalnya masih V-shape, bahkan dikasih bass boost yang lebih tinggi lagi. Tapi di sini bagian treble-nya agak diturunin. Walaupun nggak signifikan, ya masih ada kasar sana-sini lah, terutama di treble-nya. Jelas yang jadi target dari rilisan IM ini ya pasar budget, khususnya budget dengan budget terbatas. Dilanjut lagi, KZ ngeluarin versi refine-nya dari EDX Pro yang dikasih nama KZ EDX Ultra, yang kali ini tuningannya lebih balance. Walaupun ya masih mengandalkan bass yang cukup gede, hampir setara EDX, tapi treble-nya dirapihin lagi. Bahkan teknikalitasnya, EDX Ultra ini juga cukup mengesankan waktu itu. Yang menarik di sini, harganya ternyata sama kayak KZ EDX Pro. Kisaran $16 atau 240 ribuan di awal rilisnya. Nah, saya pikir sih EDX Ultra ini bakalan jadi generasi terakhirnya EDX series ya. Soalnya KZ sendiri udah mulai munculin KZ EDA series yang awalnya dijual secara bundling. Satu paket isinya 3 IM. Ada yang EDA Bass, EDA Balance, sama EDA High Res. Tapi karena EDA Balance dianggap punya tonal yang paling benar waktu itu, mulai menggeser pamornya KiKZ VK4, akhirnya EDA Balance dirilis sendiri tanpa bundling. Kalau saya lihat di pasaran online, bahkan sampai tahun 2023 awal pun, penjualannya masih sangat banyak. Tapi dari itu semua, mau gimana pun, pasar di kelas low end di bawah 100 ribuan untuk pasar awam masih jadi segmen terbesar. Nah, KiKZ saat itu main di kelas ini udah hampir nggak ada saingannya. Katakanlah KiKZ AK6 series, yang waktu itu atau bahkan sampai sekarang, penjualannya masih ramai terus. Teman-teman bisa cek sendiri, berapa penjualan KiKZ AK6 sama AK6 Pro sampai saat ini. Di satu toko aja penjualannya bisa 7.000 unit, bisa 5.000 unit, dan hampir semua toko earphone jual barang ini, sampai sekarang. Nah, nggak disangka-sangka, ternyata KZ mau masuk lagi ke segmen ini. Muncullah ini, KZ EDX Lite, yang dibanderol harga 69 ribuan. Di sini, kompetitor utamanya AK6 Pro, baik dari segi harga maupun tuningan suaranya. Untuk packagingnya, kalau teman-teman udah hafal sama packagingnya KZ yang sederhana dan nggak pernah berubah, kali ini sedikit berubah, tapi lebih sederhana lagi. Ya emang sih, KZ kalau soal packagingnya, nggak usah berharap pada peningkatan. Udah pupus dari lama lah kalau soal packagingnya. Untuk spesifikasinya, EDX Lite ini pakai single dynamic driver, ukurannya 10 mm, impedance-nya 23 ohm, sensitivitasnya 108 dB. Rentang frekuensinya 20 Hz sampai 40.000 Hz. Koneksi ke kabelnya standar KZ aja, QDC atau Type-C, ukurannya 0,75 mm. Untuk isi paketnya juga standar KZ aja,
1 pasang unit IM-nya, 3 pasang eartip silikon, KZ Starline udah jelas, 1 unit kabel standar KZ, OFC, jacknya 3,5 mm, sama kartu garansi. Udah, simple aja kayak biasanya. Untuk build quality-nya, mulai dari eartipsnya, untuk harga 60 atau 70 ribuan, nggak ada komplain sih. Saya masih berani bilang, ini lebih oke ketimbang kebanyakan eartips bawaan earphone yang dijual di counter-counter aksesoris HP. Untuk kabelnya juga demikian aja. Justru masih patut disyukuri ya, KZ masih mau kasih kabel yang sama di EDX Lite ini, sama kayak kabel yang dibawain di CCA Polaris yang harganya 5 kali lipat. KZ kabelnya nice sih kalau untuk ukuran harga segini. Kuat, tapi nggak terlalu kaku. Jacknya juga udah L-shape, sama gold plated. Tentunya kabel ini juga cukup aman dari gejala mikrofonik. Cuma sayangnya, kali ini saya dikirimin sampel yang kabelnya nggak ada mikrofonnya. Kalau teman-teman nanti berminat dan mau beli yang pakai mic, kayaknya ada sih. Bisa cek aja di toko Kerehore, di Tokopedia, kalau nggak ya di Shopee. Nah kan, saya lupa ngomong makasih. Makasih buat toko Kerehore atau PT Jagat Pramudita Aksata yang udah ngirimin sampel EDX Lite-nya ini buat kita review di channel ini. Kita lanjutin. Untuk unit ayamnya, dia tampil sangat low profile, tapi pede. Beda banget sama EDX series yang udah-udah. Kenapa gitu? Ya lihat aja, housingnya sederhana banget, materialnya resin yang clear banget, dari housing sampai faceplate-nya. Sama sekali nggak ada hiasan atau tempelan-tempelan lain. Tapi dia pede banget memperlihatkan isi dalemannya. Ada satu buah dynamic driver, ukurannya 10 mm. Ada penampakan tembaga, isian kabelnya, merah sama hijau. Pokoknya isi dalemannya bener-bener kita bisa lihat tanpa penghalang. Dia juga pede banget buat naruh namanya EDX Lite dengan ukuran font yang gede di faceplate-nya. Lalu untuk fittingnya, saya sendiri nggak ada masalah sama sekali. Sudut-sudut yang tajam di sini nggak ada, potongan resin yang kasar juga nggak ada. Bentuk housingnya juga rounded, nyaman banget di telinga. Dari bobotnya juga ini ringan banget. Untuk kekedapannya atau isolasinya juga terbilang bagus di EDX Lite ini di telinga saya. Begitu ayam ini nempel di telinga, langsung dapat fitting yang pas. Belum ngeplay musik pun kesannya udah sunyi banget. Pakai ayam ini berjam-jam juga saya sendiri nggak ada masalah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan sound quality-nya. Tentu di sini bakalan subjektif banget, sesuai dengan apa yang saya dengerin dari ayam ini. Untuk tonalnya, secara umum, KZ EDX Lite ini tonalnya V-shape, warm, bass boost-nya cukup tinggi, vokalnya mundur, treble-nya smooth, tapi masih punya peak di 8 kHz yang cukup tinggi. Untuk low atau bass-nya, baik mid bass maupun sub bass-nya punya elevasi yang tinggi kalau dibandingin sama area mid-nya. Baiknya, kalau diperhatikan dari vokal ke kiri, ke arah mid bass-nya dia naik terus. Sampai ke area sub bass-nya juga dia masih naik. Yang saya dengerin pun sesuai sama grafiknya. Mid bass-nya energik, gebukannya gede, nampol, powerful banget lah. Tapi untuk speed-nya tergolong lambat. Dengan kontrol bass yang sebenarnya masih tergolong oke lah untuk di kelasnya. Walaupun bleeding ke arah mid-nya masih ada, sedikit. Sub bass-nya juga. Di sini kita dikasih suguhan sub bass yang bisa cukup dalam, dengan rumbling atau gemuruh yang menurut saya sih masih akan cukup menarik buat dicoba teman-teman yang bass head atau teman-teman yang cari earphone yang ngebass. Saya sendiri dengan EDX Lite ini cukup puas dengerin musik-musik pop, K-pop, atau EDM. Buat saya yang kesehariannya biasa sama ayam yang tonalnya neutral, kayak Tangzim Zero, atau ayam-ayam yang non-bass head, kayak KZ Castor Harman, atau bahkan IM6L, yang kelasnya udah 1,5 jutaan, buat dengerin musik-musik EDM-nya Alfie Rev, Weird Genius, atau lagu-lagu K-pop kayak Blackpink, ternyata saya masih bisa nemuin lagi wow factor yang sempat hilang kira-kira kurang lebih setahun terakhir ini. Untuk ngerasain sensasi kebukan bass yang powerful dari sebuah in-ear monitor yang harganya di bawah 100 ribuan kayak gini. Tapi sayangnya, buat dengerin musik-musik rock, apalagi metal, speed dari bassnya yang lambat, berdecay panjang, dan kontrolnya yang kurang bagus, EDX Lite ini nggak bisa ngejar detail dari double kick drum, lagu-lagu metal, katakanlah Dream Theater, Metallica, Avenged Sevenfold, Burger Kill atau Kills yang saya dengerin. Lalu untuk instrumen mid dan vokalnya, untuk vokalnya, posisinya agak mundur di belakang bassnya, presentasinya cukup smooth, artikulasinya juga cukup jelas, detail vokalnya masih bagus, nggak berkesan mendem walaupun kita tahu dia itu tonalnya V-shape dengan bass yang gede. Tapi kalau kita tengok lagi grafiknya dan perhatikan di area 8 kHz-nya, di sini memang berasa ada yang agak tajam atau celekit-celekit di vokal-vokal atas.
Untuk vokalnya secara umum, baik laki-laki maupun perempuan, ketebalannya pas. Jarang sekali ada gejala vokal yang ketipisan. Tapi ya itu tadi, area 8 kHz-nya masih berasa agak tajam dikit. Baiknya, untuk sibilance di sini minim banget. Ada, tapi minim aja. Ya, di beberapa lagu yang emang rawan sih. Dari area mid bass-nya juga masih ada rasa-rasa nyebrang ke area mid-nya ini. Tapi presentasi instrumen di area mid-nya ini masih cukup bersih, jelas, dan detailnya juga cukup bagus. Lalu untuk high atau treble-nya, EDX Lite ini punya presentasi yang smooth, rapi, ekstensinya cukup bagus di kelasnya, nggak mendem, gemericik dari instrumen-instrumen simbal maupun dengan gitar juga masih jelas di sini. Presentasinya juga masih aman dari pick, nggak nusuk, tapi tetap punya detail yang lumayan bagus. Buat long listening atau dipakai seharian di kantor, gak ada kerjaan sambil dengerin musik, saya cukup bisa menikmati dengan EDX Lite ini, walaupun saya punya koleksi beberapa IM yang harganya jauh lebih mahal. Dari Tangsim Zero, KZ Castor Harman, CCA Polaris, KZ PR3, bahkan sampai SIMGOT YM6L. Untuk teknikalitasnya, saya tegaskan lagi. Di sini kita bicara soal IM dengan harga under 100 ribuan. Jadi buat teman-teman yang IM atau earphone-nya udah di level yang lebih tinggi, standarisasinya jangan dibawa ke level EDX Lite ini. Untuk resolusi, clarity, dan detailnya, EDX Lite ini punya resolusi yang cukup bagus, cukup padat, clarity-nya juga bening, instrumen maupun vokalnya juga dipresentasikan dengan cukup jelas, nggak berkesan mendem. Tekstur-tekstur instrumen juga dipresentasikan dengan cukup detail. Bahkan di sini udah sedikit di atas ekspektasi saya untuk sebuah IM dengan harga under 100 ribuan. Untuk separasi dan positioningnya, pemisahan antar instrumen dengan vokal maupun instrumen dengan instrumen lain cukup bagus di sini. Masih ada jarak antar instrumen, nggak berkesan terlalu numpuk-numpuk, masih bisa dianalisa masing-masing instrumen datangnya dari arah mana. Ya masih terbilang bagus lah di kelas harganya. Untuk sound staging dan imagingnya cukup bagus, kesan panggung udah cukup terbentuk di EDX Lite ini, walaupun tentu bukan panggung yang megah. Secara kanan kirinya punya lebar yang cukup, dan nggak bikin suara instrumen menggulung di tengah aja. Untuk imagingnya, memang belum bisa dikatakan 3D. Kita sama-sama sadar harga juga di sini. Di kelas ini memang masih sulit untuk dapetin 3D imaging yang bagus. Jadi, untuk kesimpulan dari saya, overall backtonal maupun teknikalitasnya, EDX Lite ini menurut saya masih sangat layak untuk dipersaingkan. Apalagi di budget yang nggak sampai 100 ribuan kayak gini. Kita dapetin bass yang gede, impact kebukaannya dalam, tapi dengan vokal yang nggak mendem, dan treble yang nggak terlalu kasar. Ini udah termasuknya bagus dan bisa bersaing. Nah, gimana kalau kita komparasikan sama IM yang kelasnya setara? Kita akan bandingin sama KZ AK6 Pro. Saya yakin, teman-teman pun pasti masih banyak yang penasaran. Saya juga akan bandingin sama yang kelasnya sedikit di atasnya, yang tentunya masih bisa dijangkau lah sama teman-teman, dengan sedikit menabung lagi. Saya akan bandingin sama TRN MT1 Pro. Tapi sayangnya, kalau lihat durasi, ini udah lumayan panjang ya teman-teman ya. Kalau gitu, teman-teman tunggu aja video perbandingannya EDX Lite ini sama KZ AK6 Pro sama TRN MT1 Pro. Ya mudah-mudahan 3 atau 4 hari lagi bisa kita tonton bareng-bareng di channel ini. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Oke, sekian dulu dari saya di video kali ini. Assalamualaikum.